ada guru, ada syarat teknis, ada yang lain, itu masih ada yang tidak memenuhi syarat. Nah, jadi kami dua pesannya, satu, mudahkan. Kalau urusan tidak memenuhi syaratnya adalah masalah teknis administratif, mudahkan. Jangan, misalnya surat keterangan nggak ada, mudahkan. Karena mereka sudah puluhan tahun berjuang. Nah, yang kedua, bagi formasi yang kurang, segera dibuka gelombang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer semuanya? Di video kali ini kita akan membahas terkait 426.459 sisa tenaga non-ASN yang belum dapat diakomodir. Pasca hasil seleksi administrasi, BKN akan selamatkan data sisa ini, baik bagi rekan-rekan yang TMS, yang tidak submit, dan yang belum mendaftar. Di mana data yang TMS dan yang tidak submit saja mencapai 66.245. Bagaimana kebijakan yang akan diambil? Ikuti video ini sampai selesai. Setelah kita teliti data dari paparan Bapak Haryomo, Kepala BKN kemarin di Komisi 2, di sini terdapat data yang mendaftar pada gelombang pertama adalah 1.339.786 pelamar. Nah, di sini Bapak Ibu dirinci menjadi 4 kelompok. Sebagaimana kurva balok di sini, yang pertama adalah pendaftar ya. Pendaftar, kemudian yang kedua kirim. Nah, dari data pendaftar dan data kirim ini ternyata ada selisih ya. Nah, yang selisih ini adalah yang tidak mengirim alias yang tidak submit. Nah, kemudian yang ini adalah yang memenuhi syarat. Lalu yang terakhir adalah yang TMS atau yang tidak memenuhi syarat. Baik yang tenaga nakes, kemudian tenaga teknis juga demikian. Di sini ada pelamar yang kirim sekian, ini datanya lebih kecil daripada yang pendaftar. Kemudian yang dinyatakan memenuhi syarat, kemudian yang dinyatakan TMS. Untuk guru juga demikian, yang mendaftar dan yang mengirim ini ada selisih. Kemudian yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat. Nah, data ini Bapak Ibu kita sudah kalkulasikan sebagai berikut. Nah, dari paparan tadi, data rekap TMS dan tidak submit ini untuk P3K gelombang pertama adalah sebagai berikut ya. Guru yang dinyatakan TMS itu ada 9.827. Ya, cukup banyak. Kemudian yang dinyatakan TS atau tidak submit itu sebanyak 2.086. Nah, kita tidak dapat mengetahui apa penyebab rekan-rekan ini tidak melakukan submit. Banyak sekali ya. Nah, data tidak submit ini tadi adalah perbandingan dari data yang mendaftar ya, yang mendaftar dan yang mengirim. Artinya di sini ada selisih. Angka selisih itulah yang dinyatakan tidak mengirim atau tidak submit. Kemudian untuk tenaga teknis, rekan-rekan yang dinyatakan TMS adalah 45.826. Kemudian yang dinyatakan tidak submit itu cukup banyak sekali ya, 4.951. Kemudian yang nakes, yang TMS adalah 2.848, yang tidak submit 737. Nah, subtotalnya untuk yang TMS adalah 58.501, kemudian yang tidak submit 7.744. Nah, secara total ini sudah berjumlah 66.245 orang yang dinyatakan di gelombang pertama gagal total. Nah, kemungkinan ini akan bertambah setelah pengumuman tanggal 30 karena data ini adalah tanggal 28. Kita abaikan itu, intinya kita akan membahas bagaimana solusi dari BKN terhadap sisa pelamar non-ASN ini. Nah, Bapak Ibu di sini kalau kita runtunkan kembali bahwa honorer database BKN dikatakan di sini ada 1,7 juta ya. Nah, sedangkan para pendaftar P3K gelombang 1 tadi adalah 1.339.786. Nah, kemudian dari sisa ini kalau dikurangi adalah berjumlah 360.214. Ini adalah rekan-rekan honorer yang mendaftar ke CPNS ataupun yang tidak mendaftar ya, ataupun yang tidak mendaftar. Nah, kemudian ditambahkan pelamar yang TMS dan yang tidak submit pada gelombang pertama tadi berjumlah 66.245. Sehingga total honorer yang terdata di database yang belum diakomodir adalah 426.459. Nah, ini belum termasuk rekan-rekan yang
nanti mendaftar di gelombang kedua yang notabene mereka memang belum masuk ya pada database BKN. Nah, khusus yang untuk 426.000 ini, BKN sudah menetapkan solusi bagi rekan-rekan semua ya. Di antara solusinya adalah menginventarisasi ya, diinventarisasi kembali potensi sisa non-ASN yang tercatat di database BKN, baik mereka yang tidak mendaftar maupun yang tidak lulus seleksi. Nah, untuk yang tidak lulus seleksi ini adalah yang TMS. Karena pada hakikatnya jika mereka memenuhi syarat, maka mereka nanti akan tetap dinyatakan lulus walaupun kalah ranking. Sehingga di sini yang tidak lulus seleksi maksudnya adalah yang tidak memenuhi syarat. Nah, dari kedua ini, yang tidak mendaftar dan yang tidak memenuhi syarat itu tadi, diinventarisasi kembali untuk menjadi database sisa. Selain diinventarisasi, BKN juga melakukan pemetakan jenis jabatan, yang mana jenis jabatan ini yang tidak terisi ya dari pelaksanaan seleksi CASN P3K 2024 ini. Karena Bapak Ibu ada juga tentu dari formasi yang diusulkan itu sisa yang tidak ada pendaftarnya. Nah, itulah nanti akan dilakukan optimalisasi kepada rekan-rekan semua. Dan yang ketiga tentunya data ini akan disampaikan kepada Menpan RB selaku partner Pansalnas untuk didiskusikan kembali lebih lanjut untuk ditetapkan kebijakan selanjutnya terhadap rekan-rekan yang belum beruntung ini agar tetap diangkat menjadi ASN. Tentu saja nanti kerjasamanya juga dengan Kemendikbud dan Kemenkes ya sebagai instansi induk untuk guru dan tenaga kesehatan. Jadi mudah-mudahan saja Bapak Ibu yang dinyatakan belum memenuhi syarat dan tidak mendaftar di sini, mungkin karena dia daftar ke CPNS yang sekitar 426.459, ini masih menjadi PR pemerintah dan rekan-rekan tetap akan diakomodir pada prinsipnya. Ya, kami harapkan rekan-rekan dapat bersabar, semoga segera mendapatkan solusi. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada guru, ada tenaga teknis, ada yang lain, itu masih ada yang tidak memenuhi syarat. Nah, jadi kami dua pesannya, satu, mudahkan. Kalau urusan tidak memenuhi syaratnya adalah masalah teknis administratif, mudahkan. Jangan, misal surat keterangan nggak ada, mudahkan. Karena mereka sudah puluhan tahun berjuang. Nah, yang kedua, bagi formasi yang kurang, segera dibuka gelombang kedua.